Iya, iya. Kenapa mindset ini adalah, saya bilang ini adalah mindset non-muslim. Mindset ketika orang beriman dan kepada Tuhan, dan kemudian karena keimanannya itu bisa masuk surga dengan sendirinya, itu adalah mindsetnya non-muslim. Dengan masuk surga dengan sendirinya, artinya dia dengan beriman seperti itu, dan dia bisa kucuk-kucuk ke surga sendirian. Benar ya? Sedangkan dalam Al-Quran dikatakan, dan ini PR, Imam Syafi'i itu berkata begini, kalau seandainya Al-Quran ini diturunkan hanya untuk menjadikan atau menunjukkan jalan bagi manusia untuk bisa masuk ke dalam surga, maka cukup satu surat saja yang diturunkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Itu surat Al-Asr. Wal asri innal insana lafi husr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Allah bilang manusia itu dalam keadaan rugi dalam dalam pandangannya Allah, dalam hitungannya Allah. Kalau rugi dalam pandangannya manusia, itu paling saya rugi 50 juta, rugi 100 juta, paling begitu. Tapi kalau rugi dalam pandangan Allah, itu kita bicaranya mengenai masalah surga dan neraka itu. Kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh. Di dua ini, insya Allah kita sudah. Kita beriman kepada Allah dan beramal soleh. Amal solehnya itu seperti apa? Puasa, zakat, segala macam. Namun ada dua yang belakang nih yang akan lupa. Menyampaikan kebenaran dengan penuh kesabaran. Para mu'alaf ini ketika dia masuk ke dalam Islam, tidak bisa tidak, dia pasti menemukan yang namanya kebenaran. Bedanya orang masuk Islam dengan orang yang keluar dari Islam, ya. Kalau orang yang masuk Islam itu pasti dia menggunakan ini alasannya. Tidak bisa tidak. Ya. Tapi kalau orang yang keluar Islam itu urusannya cuma sejengkal antara perut sama kemaluan. Oh iya, betul. Betul ya, begitu ya. Iya. Nah, para mu'alaf ini ketika mereka menyampaikan atau menerima sebuah kebenaran, maka ada kewajiban bagi mereka untuk menyampaikan kebenaran dengan cara yang penuh kesabaran. Sabar ya. Saya tanya sama Wendy pada waktu itu, Wen, you kan sudah muslim sekarang? Iya Pak. Saya tanya dulu sama kamu, kamu sayang nggak dengan mama kamu? Sayang nggak dengan papa kamu? Saya tanya itu dulu. Dia jawab sayang. Ingat ya Wen, ketika kamu sudah muslim, maka kamu tidak bisa berdusta lagi. Dan apabila kamu berdusta, itu ciri-ciri orang munafik tuh. Munafik. Betul. Ya, betul. Tapi kamu tahu nggak bahwa mama dan papa kamu sekarang dalam ancaman yang luar biasa dari Allah. Kalau mereka meninggal malam ini dalam keadaan masih kafir, maka tempatnya adalah tidak lain tidak bukan dia kekal abadi di neraka. Tugasmu untuk kemudian menyampaikan kepada mereka. Jadi di Mu'alaf Center itu, saya itu berusaha untuk, bukan kemudian saya membawa mu'alaf keluar dari keluarganya, tapi saya berusaha untuk mempersiapkan mereka untuk kembali ke keluarganya. Oke, baik. Bahkan mungkin sampai keluarganya pun ikut bersamanya mungkin. Insya Allah harus seperti itu. Karena apa? Ini merupakan bagian dari tanggung jawab dia sebagai muslim. Oke. Oh, tanggung jawab ya. Betul. Tanggung jawab dia sebagai muslim. 4 kan diminta pertanggungjawaban kan? Nanti di akhirat, umur, tubuh, harta, dan ilmu. Ilmu, ya sekali. Mau kemana? Yang 3 mungkin kelihatan. Karena apa? Materinya kelihatan. Umur kita tahu. Tubuh kita kelihatan. Harta kita kelihatan. Tapi bicara masalah ilmu, ini yang jangan sampai kemudian nanti Wen, lu udah capek-capek sholat segala macam, lu nyangkut nanti di sana. Gara-gara apa? Ada satu amanah yang tidak lu selesaikan di dunia. Menyampaikan kebenaran itu tadi ya, yang dia dapat itu sendiri ya. Gimana? Yang tadi salah satunya menyampaikan apa yang dia dapat. Iya. Ya betul, karena apa? Bagaimanapun juga rumusnya orang menemukan Islam adalah dia menggunakan akal pikirannya. Itu rumus tuh. Dalam Al-Quran 300 lebih tuh ayat tuh, wala yatafakkaru wala yatafakkaru. Apakah kamu tidak berpikir? Apakah kamu tidak berakal? Allah suruh kita berpikir dan berakal dulu, baru beriman. Beda dengan agama lain, beriman dulu, baru kemudian kamu cocokkan akal kamu dengan itu. Itu yang celaka.
Iya, iya, iya. Seperti itu.